Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semoga senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah melaksanakan atau mempelajari pelajaran sirah bagian 2 ya, pelajaran 2. Ini ya, proses tadinya Abu Bakar ya sebagai khalifah, ya keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq, ya, kehidupan beliau, kepribadian beliau, keislaman beliau dan perjuangan Abu Bakar dalam memperjuangkan agama Islam ya, dan peperangan ya, penaklukan ya pada masa beliau. Dan sekarang insyaallah taala kita akan melanjutkan sirah kita, ini jasa-jasa Abu Bakar pada masa pemerintahannya. Meskipun pemerintahan beliau yaitu tidak berlangsung lama, sekitar 2 tahun lebih beberapa bulan, tetapi masa pemerintahannya penuh dengan prestasi-prestasi besar dan gemilang yang pernah ditoreh oleh sejarah umat Islam atau dalam sejarah. Berikutnya prestasi yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama, yakni melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah bin Zaid. Ini tugas pertama yang dilakukan beliau ya ketika setelah diangkat menjadi khalifah, dan melanjutkan ekspedisi pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ke negeri Syam yang sebelumnya telah disiapkan oleh Rasulullah SAW ya, sebelum wafat. Ya, ketika berbagai masalah besar terjadi, banyak orang-orang mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar menunda keberangkatan pasukan Usamah. Namun Abu Bakar dengan tegas menolak saran tersebut. Beliau berpendapat bahwa pasukan Usamah harus segera diberangkatkan, sampai-sampai beliau bersumpah, demi Allah aku tidak akan melepas buhul yang telah diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun burung menyambar kita dan seluruh binatang buas di sekitar Madinah menyerang kita. Bahkan sekalipun anjing-anjing mengejar laki-laki ummahatul mukminin, akan tetapi ya, Abu Bakar As-Siddiq ya menjalankan misi pasukan Usamah. Ternyata keberangkatan pasukan Usamah, berangkatnya pasukan Usamah ini membawa kebaikan yang besar pada waktu itu. Setiap kali mereka melewati perkampungan Arab, pasti akan menimbulkan rasa getar untuk memberontak, sehingga ada yang berkata tidak mungkin pasukan sebesar ini keluar kecuali mereka telah memiliki pertahanan yang kuat di Madinah. Setelah 40 hari atau 70 hari perjalanan, mereka pulang dengan membawa kemenangan dan harta rampasan perang yang sangat banyak. Jadi ya jasa-jasa beliau ya ini ya melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah ya. Dan alhamdulillah setelah 30 atau 70 hari perjalanan ya, mereka pulang dan membawa kemenangan. Yang kedua ya, setelah melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah, yang kedua adalah memerangi orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam. Dan dulu mereka adalah agama Islam, tapi mereka keluar ya. Ini setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada satu tempat pun di Zarar kecuali penduduknya ada yang murtad. Jadi setiap tempat ada yang murtad. Ada yang mengaku sebagai nabi seperti siapa? Musailamah Al-Kadzab, dan dari kabilah Bani Hanifah, Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman, Sajah binti Al-Harith, Tulaihah binti Khuwailid
al-Asadi, kabilah dari Bani Asad. Dengan bermunculan nabi-nabi palsu ini menyebabkan banyak orang yang mengikuti mereka, terperdaya dengan mereka. Bentuk kemurtadan yang lainnya yaitu sebagian orang yang mengingkari adanya kewajiban zakat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sebelumnya mereka membayar zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat pula juga mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membiarkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat sambil berusaha melunakkan hati mereka hingga iman yang ada dalam dada mereka itu kembali kuat dan akhirnya mereka kembali membayar zakat. Namun Abu Bakar As-Siddiq tidak menerima usulan itu, dan tetapi tetap bersikeras untuk menumpas mereka. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, andai saja mereka enggan untuk menyerahkan anak unta yang sebelumnya mereka serahkan kepada Rasulullah, pastilah aku perangi mereka semua." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya zakat itu adalah hak harta, dan demi Allah aku pasti akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat." Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Akhirnya aku sadar bahwasanya Allah telah melapangkan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi mereka, dan aku yakin itulah yang benar." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim bala tentara untuk memerangi mereka, kaum yang menolak untuk membayar zakat. Setiap pertempuran antara kaum muslimin dan mereka selalu dimenangkan oleh tentara kaum muslimin, dimenangkan oleh tentara kaum muslimin, sehingga banyak mereka yang kembali lagi masuk ke dalam agama Islam. Ini memerangi orang-orang murtad, jasa-jasa beliau, yang memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, orang-orang murtad. Jasa-jasa selanjutnya yakni mengumpulkan Al-Quranul Karim, dikumpulkan pada tahun 12 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas saran dari Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Zaid bin Thabit agar mengumpulkan Al-Quran. Beliau khawatir, kenapa? Karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam peperangan, terkhusus peperangan Yamamah. Kelak mereka yang masih hidup itu jika terbunuh juga akan mengakibatkan hilangnya sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena penghafal Al-Quran telah kalau terusan mereka jihad dan meninggal, maka para penghafal Al-Quran menjadi sedikit. Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Thabit, "Engkau adalah pemuda yang jenius, berakal dan penuh amanah, dan engkau telah terbiasa menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka carilah seluruh ayat Al-Quran yang berserakan untuk dikumpulkan." Zaid berkata, "Demi Allah, jika mereka memerintahkan aku untuk memikul gunung, tentu lebih ringan bagiku daripada melaksanakan instruksi Abu Bakar As-Siddiq agar aku mengumpulkan Al-Quran tersebut." Akhirnya Zaid bin Thabit memulai mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang ditulis di berbagai sarana seadanya pada waktu itu, seperti di pelepah kurma, batuan, kulit, potongan kulit, dan meminta kepada para hufaz, para penghafal Al-Quran. Dahulu tidak ada kertas atau media tulis yang seperti kita temukan pada zaman sekarang. Dahulu itu cuma di kulit, di pelepah kurma dan semisal dengannya. Kemudian Al-Quran tersebut dikumpulkan dan disimpan oleh Abu Bakar hingga beliau wafat. Setelah itu kekhalifahan, kepemimpinan Islam itu dipindahkan atau pindah tangan kepada
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan akhirnya pindah ke tangan maksudnya Al-Qur'annya ya, Al-Qur'an tersebut itu berpindah ke tangan Abu Bakar Umar bin Khattab ya, dan akhirnya ya mushaf tersebut yang dikumpulkan tadi ya berpindah ke tangan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Nah, ini adalah jasa-jasa beliau ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah bin Zaid. Yang kedua memerangi orang-orang murtad. Ya, telah kita pelajari pada awal-awal pelajaran ya, pada bab 2. Yang ketiga adalah mengumpulkan Al-Qur'anul Karim ya, sehingga kita bisa merasakannya sekarang ya. Al-Qur'anul Karim yang dibukukan ini adalah ide dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.